Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Batuta dari kelas 12 TKJ 1. Saya akan menjelaskan teori tentang kontrol panel hosting. Ya, di sini hosting atau yang sering disebut dengan nama web hosting merupakan host yang disewakan untuk menampung konfigurasi web, server, data dan file yang dibutuhkan sebuah website agar dapat diakses oleh para penggunanya. Data tersebut dapat berupa file, teks, audio, video, gambar, animasi, kode program, database, dan lain-lain. Selanjutnya adalah share hosting. Share hosting merupakan tipe hosting skala kecil di mana user web hosting hanya dapat melakukan setting layout dan konfigurasi tampilan web karena konfigurasi control panel dilakukan sepenuhnya oleh administrator web hosting. Dan yang kedua adalah dedicated hosting. Dedicated hosting merupakan jenis hosting yang disediakan oleh perusahaan atau penyedia hosting yang secara khusus ditujukan oleh klien yang telah menyewanya. Perbedaan dengan share hosting adalah jika share hosting satu komputer dengan satu space hard disk dibagi bersama-sama berdasarkan kota masing-masing user. Yang ketiga adalah cloud hosting dengan mengandalkan teknik komputasi cloud hosting. Pada komunikasi berbagai server yang terhubung dengan internet memungkinkan penyimpanan halaman web, file, database, dan data lainnya menjadi terdistribusi dengan baik. Keuntungan utama dari metode ini adalah beban server utama menjadi lebih ringan, tidak memakan bandwidth sebesar meski tergolong cukup mahal dalam investasinya. Yang keempat adalah virtual private server. VPS merupakan server virtual yang dibangun di atas dasar fisik server utama yang tentu memiliki kapasitas hardware yang sangat unik atau baik. Yang kelima adalah dedicated server. Dedicated server merupakan server yang secara fisik terkoneksi dengan internet, di mana kapabilitas bandwidth memungkinkan server berbagi data secara langsung. Dan selanjutnya kita akan membahas share web hosting. Share hosting adalah jenis layanan hosting yang menempatkan beberapa website dalam server fisik yang sama. Layanan yang dibolehkan oleh server pun digunakan secara bersama-sama. Umumnya penyedia share hosting bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan server. Dan selanjutnya kita akan ke kelebihan dan kekurangan share hosting. Kelebihannya adalah harganya. Hosting jenis ini paling murah dibandingkan jenis yang lainnya. Share hosting yang menggunakan satu server yang sama dan dikelola oleh pihak penyedia. Oleh karena itu, pengguna tidak perlu memikirkan pemeliharaan rutin server, penyedia admin sistem serta biaya perawatan pun tidak perlu dipikirkan. Selanjutnya adalah kekurangan. Risiko gangguan akibat kesalahan pemakaian dari salah satu pengguna. Contohnya, overload di suatu website atau salah satu pengguna melakukan spam yang mengakibatkan server terblokir. Jika begitu, hosting lain di server tersebut juga akan merasakan akibatnya. Selanjutnya, membangun VPS. Virtual Private Server atau VPS adalah server pribadi yang keseluruhan resource-nya hanya digunakan oleh satu pengguna saja dan tidak dipengaruhi oleh pengguna lain. Teknologi yang digunakan VPS adalah virtualisasi hardware server fisik yang kemudian dibagi menjadi beberapa resource berbeda. Dan kita akan lanjut ke fungsi VPS. Server website. Fungsi VPS adalah satu, server website hosting sebagai file hosting, server remote desktop, layanan VPN, hosting aplikasi, mesin percobaan, dan yang terakhir adalah backup server utama, backup. Kita akan menuju ke kelebihan dan kekurangan VPS. Memiliki performa yang bagus, harga, dapat kendali penuh, server yang stabil, dapat diinstal dan uninstall, layanan yang lebih mudah di scale. Kita ke dedicated server. Dedicated server adalah sebuah layanan penyewaan penyimpanan data pada sebuah server secara penuh hanya untuk satu orang user saja. Artinya seorang user bisa mengontrol sebuah rak server secara penuh tanpa dibagi. Dan kita ke selanjutnya, kelebihan dedicated server. Akses penuh. Dedicated server memberikan kebebasan kepada penyewa untuk memiliki akses yang dimiliki 100%. Dedicated server juga akan memudahkan dan membebaskan penggunanya untuk melakukan konfigurasi berdasarkan bentuk spesifikasi yang dibutuhkan. Dan yang selanjutnya adalah aman. Apabila terjadi kerusakan pada server, Anda tidak perlu bertanggung jawab pada kerusakan tersebut, sehingga sangat aman bagi Anda untuk mengoperasikan dedicated server tersebut.
Dan selanjutnya efektif, bisa menggunakan remote. Penyewa bisa mengontrol server menggunakan remote saja. Anda tidak perlu melakukan pengawasan pada fisik server secara langsung. Tidak terganggu aktivitas lain. Ketika Anda menggunakan dedicated server, Anda tidak perlu merasa terganggu dengan klien yang lain. Sebab hosting dengan jenis dedicated server yang hanya digunakan oleh satu orang pengguna saja. Jadi tidak akan mengganggu kinerja website apabila sewaktu-waktu jumlah pengunjungnya meningkat. Hosting ini juga memungkinkan penggunanya untuk mengelola banyak domain pada satu server yang dimiliki. Dan selanjutnya adalah kekurangan dedicated server. Harganya mahal. Kekurangan yang dimiliki oleh hosting dengan tipe dedicated server adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan masuk ke dalam kategori mahal. Semakin tinggi spesifikasi server yang diinginkan, maka semakin mahal pula harga yang dibayarkan. Dan yang kedua, skill yang advanced. Kekurangan lain dari penggunaan dedicated server adalah penyewa harus memahami kinerja dan cara kontrol server. Hal tersebut sangat penting agar Anda bisa mengelola dedicated server secara maksimal. Ya, dari penjelasan berikut dari saya, server hosting, dedicated server, dan VPS. Oke, sekian, terima kasih.